Carita Sejarah Lasem, gubahan Raden Panji Hamzah di tahun Masehi 1858 atau tahun Jawa 1787. Katurun atau kajiplak dening Raden Panji Karsono di tahun Masehi 1920 atau di tahun Jawa 1857. Disadur dan dialihbahasakan oleh Galih Pandu Adi di tahun Masehi 2012. Pesanku, ingat-ingatlah. Buku Carita Lasem ini supaya disalin persis untuk anak cucuku turun-temurun. Isi dan kandungannya jangan sampai dirubah. Bukunya kalau sudah sampai usang, segeralah disalin dengan yang baru. Lantas simpanlah rapat-rapat di tempat yang tersembunyi. Jangan boleh dipinjam siapapun. Nanti ketahuan antek-antek Belanda. Kalau sampai ketahuan, yang punya catatan ini pasti dihukum negara. Sesekali jika menuju sepi dan tidak ada lagi yang mesti dikerjakan, jangan lupa cepat-cepatlah membaca buku catatan carita ini. Carita kakek moyang leluhur kita sendiri di waktu zaman dahulu kala. Agar anak turunmu mengerti dan mengingat pesan leluhur yang selalu mewanti-wanti, atau mengingatkan anak turun semua agar selalu menjaga keluhuran kebudayaan Jawa, leluhur kita sendiri. Janganlah kau mabuk mengunggul-unggulkan kebudayaan orang Maghribi ngatas angin. Kelak, jika telah ada yang merubah dari zaman, priayi disuruh menanam pohon mandira di setiap desa. Orang-orang Argo dan Muryo duduk bersila dalam tembang dan kidung Dharma Gita, berteduh di bawah payung kembang Tunjung Silungga. Saat itulah di mana penjajah Belanda sudah kacau balau, kocar-kacir. Carita Lasem ini boleh dibaca siapa saja yang menginginkan, boleh menyalin setamatnya, dan boleh juga ditularkan sebebas-bebasnya. Buku Carita Lasem ini disalin menjiplak buku yang telah usang dan compang-camping, buku dari almarhum ayahku yang mengembara, kutulis secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam pada tahun Jawa 1857 bulan puasa di rumah Karangturi, Kemendung. Mbah Karsono modine wong Jawa lan wong Cina sak lasem. Sebelum pustaka Sabdo Bodrosanti kusalin dan kutembangkan, akan kuceritakan riwayat para leluhur Lasem serta muasal turunnya Wahyu Sabdo Bodrosanti. Juga pasang surutnya lelakon hidup pada zaman dahulu, menurut cerita atau catatan para leluhur di Lasem yang diwariskan untuk anak cucu turun-temurun, yang mestinya merawat dan menjaga pesan serta pelajarannya. Sekarang kutulis menurut keadaan yang sebenarnya, bukan cerita yang telah diselewengkan oleh orang-orang yang lancang. Begini ceritanya. Pada tahun Saka 1273 atau 1351 Masehi, adalah Dewi Indu yang menjadi ratu di Lasem. Beliau adik nak dulur misanane atau adik saudara sepupunya Prabu Hayam Wuruk di Wilwatikta, Majapahit. Dewi Indu seperti Dewi Sri Kandi, cantiknya yang teduh seperti bulan purnama. Semua orang di Lasem sampai memberi julukan kepadanya dengan nama Dewi Purnama Wulan. Suaminya bernama Pangeran Raja Sawardana yang menjadi Dampu Awang,
panglima perang angkatan laut di Wilwatikta, Majapahit. Menguasai kapal-kapal perang di pelabuhan Kairingan dan pelabuhan Regol di Lasem. Juga merangkap menjadi adipati di Metahun. Pangeran Rajasawardhana tampan seperti Arjuna, pintar menembang dan merayu. Karena itu ia diberi nama lain Raden Panji Malatresmi. Mereka berdua begitu rukun dan mesra dalam berumah tangga sampai tua. Sampai akhir hayatnya, ibaratnya seperti kemesraan Sang Hyang Kamaratih dan Sang Hyang Kadarpa. Dewi Indu meninggal pada tahun Saka 1304 atau 1382 Masehi. Pangeran Rajasawardhana meninggal pada tahun 1305 atau 1382 Masehi. Abu perabuan mereka berdua dibuatkan candi di Gunung Argasoka sebelah utara, tepat di sebelah timur Candi Ganapati Pucangan di Bukit Ngenden. Candi perabuan Dewi Indu dan Pangeran Rajasawardhana dibuat dari batu gombong dilapisi dengan batu cendani. Diapit teduh pohon beringin Brahmastana, kembar di sebelah utara dan selatan candi. Puncak candi terukir arca Sang Hyang Buddha Sakyamuni, dikurung dalam kelopak puspa widuri. Tingkat di bawahnya ditempati arca Dewi Indu yang diukir seperti Sang Batari Sri Lokeswara di dalam Sanabangta. Undak bertingkat seperti bukit yang tinggi sedada, pada muka candi sebelah timur diukir gambar Sang Panji Malatresmi akan berangkat perang, berpamitan kepada Dewi Purnamawulan. Muka candi sebelah barat tampak gambar Sang Panji sedang merayu dan menentamkan Dewi Purnamawulan yang bersedih karena ditinggal perang sampai akhir, mengepung prajurit Pasundan yang mengabdi sampai mati kepada Sang Baduga rajanya. Dan setelahnya orang-orang Lasem memberi nama candi tersebut dengan nama Candi Malat. Pada waktu kerajaan Lasem diperintah oleh Ratu Dewi Indu, wibawa dan pengaruh Sang Prabu Putri begitu besar. Pemerintahannya adil, lurus dan kencang. Wilayah kekuasaan Sang Ratu Lasem ibarat bumi Jawa yang terbelah menjadi dua. Dari Pacitan dan sepanjang sungai Bengawan Gentong sampai pertemuan sungai atau Bengawan Silugangga. Dari Pacitan dan sepanjang sungai atau Bengawan Gentong sampai pertemuan sungai atau Bengawan Silugangga. Di Pangkah Sidayu. Sedangkan semua tanah sepanjang timur Bengawan dan semua pulau-pulau senusantara menjadi daerah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk, yang mana kedua pemerintahan tersebut menjadi satu di bawah kekuasaan Ngawantipura Wilwatikta atau Kerajaan Majapahit. Sang Prabu Putri Lasem seperti Batari Bodhisatwa Awalokiteswara yang selalu memberi pengayoman dan memberi keberuntungan kepada rakyat semua. Para punggawa kerajaan sujud dan berbakti, para rakyat memuji dan meluhurkan namanya. Negara Lasem yang begitu sejahtera, gemah ripah loh jinawi, menghadap laut dikelilingi gunung dan perbukitan. Di belakang hutan-hutan menghampar, sawah yang berbanjar, membentang sayup dan teduh sepanjang mata memandang. Lereng Gunung Argapuro tampak bergerumbul beraneka macam pohon-pohonan, menjadi rumah bagi berbagai hewan yang berlari-larian. Di setiap pagi terdengar suara burung merak yang bernyanyi merdu. Ayam hutan yang berteriak membahana. Burung-burung mengoceh dan makan dari buah beringin dan buah juwet atau buah terenggulen yang tampak lebat dan matang-matang. Kota Lasem tampak asri dan sejahtera karena begitu banyaknya pohon buah-buahan yang ditanam sepanjang jalan. Keraton Dalem bertempat di Bumi Krian, Taman Sari Balekambang Kamala Putri berada di sebelah tenggara keraton.
Banyak pohon kamal teropong yang tumbuh lebat. Sepanjang kerajaan banyak ditanami pohon sawo kecil. Setiap perempatan dan pertigaan jalan ditanam pohon beringin. Setiap halaman rumah tampak pohon kelapa, gading, puyuh sepasang, yang buahnya bergelantungan, lebat, dan berjejal-jejalan. Tersisipi bunga-bunga beraneka warna, mawar, melati, gambir, ketongkeng, arum dalu atau sedap malam, kemuning, dan pacar perintil. Di sebelah kanan kiri rumah ada pohon sawo, manila, mangga golek, jambu lumut, dan jambe. Di pekarangan desa berjajar pohon-pohon dengan buah bergelantungan, pohon nangka, belimbing, kelapa, dan lain sebagainya. Sepanjang kebun ladang ditanami pohon bogor atau pohon siwalan, menghasilkan legen, nira, pohon siwalan. Buah siwalan dan lontar. Lontarnya digunakan untuk menulis catatan, cerita ataupun pustaka sabdo dan tembang-tembang yang digubah. Legen atau nira siwalan dibuat untuk gula atau badek. Di antara pohon-pohon bogor atau siwalan ini ditanami pohon randu yang dirambati tanaman suruh yang hijau dan segar. Suruh ini dipakai untuk jamu atau obat sakit perut. Rumah pembesar dan pejabat di bagian depan tampak asri. Pohonan sinom atau daun asam muda di belakang joglo. Rumah gebyok dari kayu jati yang dihiasi ukiran kekembangan. Rumah para abdi dalam di sekeliling kota, rumah Doro Gepak tampak asri, bagus dengan pagar anyaman bambu ori yang bersimpul anyam-anyaman limang pakan yang menjadi lambang Pancawiknyo, yaitu Gotrah, Pekah, Pomah, Kradah, dan Pamarentah. Dalam keraton ditata dengan berbagai hiasan, landasan soko guru atau tiang utama dari batu selat yang dipahat dan diukir dengan motif kembang tunjung. Langit-langit atau penuwun, dodo peksi, tumpang sari bertingkat 7. Ganja pipilan curi lumah kurep, rumah gebyok dihiasi ukiran pending, melati, selangsang. Dindingnya dari batu bata persegi yang besar-besar dan halus. Kepala rumah terpayungi dengan atap papan dengan wuwungan ditutup dengan gendeng yang diukir cantik. Pada waktu itu, agama orang-orang di Lasem adalah agama Siwa dan Buddha. Tapi kedua-duanya menjadi satu dalam Dharma. Padepokan sebagai tempat belajar dan mendalami agama Siwa berada di Butun Puntuk, Gebang, dan di Samudrawelo. Dan Panembahan Mahaguru di Butunlah yang pertama kali mengajarkan ilmu kasunyatane yang Widi Esa. Sedangkan padepokan tempat mengajar agama Buddha berada di Puntuk Punggur, juga di Ratna Pangkaja. Tempat bagi para empu pujangga dan sarjana yang memuja Sang Yang Ganapati berada di Pucangan Gumuk, Bukit Ngenden. Dewi Indu menurunkan Pangeran Badrawardhana. Pangeran Badrawardhana menurunkan Pangeran Wijayabadra. Pangeran Wijayabadra menurunkan Pangeran Badranala. 3 keturunan terah Dewi Indu inilah yang kemudian turun-temurun menjadi adipati di Lasem dan tetap menempati dalam keraton Indu di bumi Kriyan. Pangeran Badranala menikah dengan putri Campa bernama Binanti, menurunkan 2 putra bernama Pangeran Wirabraja dan Pangeran Santibadra. Setelah meninggalnya Pangeran Badranala, yang kemudian menggantikan sebagai adipati Lasem adalah Pangeran Wirabraja, putra sulungnya. Selama Pangeran Wirabraja
menjadi bupati, beliau tidak bertempat di Puri Krian Lasem, tetapi pindah dan bertempat tinggal di bumi Bonang Binangun pada tahun Saka 1391 atau 1469 Masehi, berdekatan dengan tempat kubur Romo atau ayah ibunya di Puntuk atau Bukit Regol. Sedangkan Puri Krian ditempati oleh Pangeran Santibadra beserta anak istri dan keturunan-keturunannya.